Halo guys, hari ini kami akan mempresentasikan globalisasi perekonomian. Oh, kita perkenalkan diri dulu ya, biar kenal. Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Versia, saya dari kelas 9A dan absen 7. Halo semuanya, nama saya Giovanni Davila Tarigan dari kelas 9A, absen 13. Hai semuanya, saya Friska Tiara Situmorang dari kelas 9A, absen nomor 12. Nama saya Ren Olivera dan kali ini kita akan mempresentasikan proyek IPS tentang globalisasi ekonomi. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita langsung presentasi. Jadi, apa itu globalisasi ekonomi? Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan untuk menghapus seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Globalisasi ekonomi erat hubungannya dengan perdagangan bebas atau free trade. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Kerjasama di bidang ekonomi antar negara diantaranya European Free Trade Association (EFTA) dan European Community Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan European Community (EC). Dengan perkembangan zaman, sistem perekonomian pun lambat laun mulai berubah. Contoh perbandingannya adalah contoh perekonomian dulu kita harus membeli tiket di bandara atau membooking kamar hotel. Jika ingin berbelanja, kita harus pergi ke toko atau pasar, transfer uang harus melalui ATM, penjualan sebuah merek akan dilakukan dengan cara menggunakan iklan yang seperti baliho dan sebagainya. Lalu lebih berfokus kepada peningkatan jumlah pelanggan dan tidak terdapat sebuah kepuasan dari pelayanan. Beberapa dampak positif. Yang satu, perubahan tata nilai dan sikap. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, penguatan supremasi hukum dan perlindungan HAM. Yang kelima, perluasan peluang pasar perdagangan luar negeri. Yang keenam, ada operasi produksi perusahaan asing di Indonesia. Apa itu dampak negatif dari globalisasi di bidang ekonomi? Yang pertama, adanya ketergantungan negara berkembang kepada negara maju. Yang kedua, bisa memperburuk pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Yang ketiga, melimpahnya produk impor yang bisa membuat hasil potensi lokal menjadi kalah bersaing. Yang keempat, menimbulkan konsumerisme, yaitu gaya hidup yang boros di kalangan masyarakat. Yang kelima, banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke dalam negeri, sehingga persaingan mencari pekerjaan menjadi lebih ketat. Yang keenam, menimbulkan potensi terjadinya ketidakstabilan sektor keuangan. Akibatnya, dana yang mengucur ke luar negeri lebih tinggi daripada yang mengucur ke dalam negeri. Yang ketujuh, adanya kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat. Nah, jadi itu adalah dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. Perubahan tata nilai dan sikap. Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. Globalisasi juga mendukung meningkatnya pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi, masyarakat lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Tingkat kehidupan yang lebih baik. Dengan dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transformasi, dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Supremasi hukum dan perlindungan HAM. Globalisasi mendukung kehidupan bangsa Indonesia melalui penguatan supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Salah satu contoh globalisasi di bidang ekonomi adalah terjadinya praktik ekspor dan impor. Praktik ekspor dan impor ini dapat meningkatkan devisa suatu negara dan memenuhi kebutuhan di dalam negeri juga.
Salah satu contoh yang paling terkenal yaitu adalah Indonesia mengekspor karet dan minyak bumi ke negara lain. Kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari proyek ini adalah saya dapat mengetahui perkembangan sistem ekonomi dari zaman ke zaman akibat globalisasi. Kesimpulannya, saya dapat mengetahui perbedaan dampak positif dan negatif perekonomian Indonesia. Jadi kesimpulan yang saya dapat adalah saya bisa mengetahui pengertian dan juga contoh dari globalisasi di bidang ekonomi dan juga dampak negatif dan positifnya. Kesimpulan yang dapat saya capai dalam menjalankan proyek ini bersama teman-teman saya adalah saya dapat mengetahui sistem ekspor dan impor yang berada di seluruh negara kita.